Akhlak di antara kita yang harus kita jaga. Kita harus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Salah satu akhlak adalah keadilan. Makanya kalau kita harap Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah dan jujur, mohon maaf, kita harus juga berlaku adil. Allah tidak mungkin mendatangkan seorang yang bukan dari kita. Pemimpin, mohon maaf, pemimpin kita dari mana? Dari langit turun? Turun dari langit? Atau dari kita? Dari kita, masyarakat Indonesia. Tapi coba bayangkan, bagaimana kita berharap mendapatkan pemimpin yang adil. Mohon maaf, kita aja dalam kehidupan kita tidak adil. Bagaimana kita mengharapkan dapat pemimpin yang amanah, kita aja tidak amanah. Bagaimana kita ingin dapat pemimpin yang jujur, mohon maaf, di antara kita tidak jujur. Saling adu domba, saling fitnah, saling mencari celah kawannya, sahabatnya. Banyak orang putus silaturahim gara-gara urusan harta, urusan warisan. Banyak pemuda-pemudi tidak salat subuh. Bagaimana kita Allah anugerahkan banyak keberkahan negeri kita, sedangkan kita sama Allah aja masih belum beres. Dan teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau dia duduk manis, itu bukan mulia akhlaknya. Tapi ketika tertekan dengan ujian, dicaci maki, dihina, difitnah, di berbagai macam ujian yang dia dapat, akan terlihat akhlaknya. Apakah dia sabar? Apakah dia mampu menahan marahan? Apakah dia mampu membalas dengan baik? Atau dia mau balas dendam? Dan apa yang saya jalankan selama saya berada di Indonesia, bahkan dulu waktu saya lahir besar di Madinah, saya hanya punya satu tujuan. Saya ingin menjadikan hidupku semua meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian cara Nabi Muhammad. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai baju-baju biasa yang tidak pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Itu bukan persoalan. Karena budaya dulu di zaman Nabi Muhammad kan bisa berubah. Budaya kebiasaan soal pakaian. Tapi kita bisa meniru Nabi Muhammad dalam berpakaian. Nabi Muhammad kalau berbaju, menggunakan bajunya atau pakaiannya, masukin tangan kanan dulu, baru yang kiri. Kita bisa nggak tiru itu? Bisa. Baki celana, baki gamis, baki baju, baki seragam, apa saja, masukin tangan yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad SAW. Baki celana, saya masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad SAW. Saya punya anak yang paling kecil 1,5 tahun. Biasanya kalau saya suka pakiin baju, saya selalu, namanya anak-anak, kadang-kadang suka majuin kaki yang kiri. Saya bilang, kaki yang kanan, meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak faham apa itu Nabi Muhammad, dan siapa itu Nabi, namanya anak-anak kecil. Tapi saya ingin, dia dari kecil terdengar di telinganya, dan tersimpan di hatinya. Apapun yang saya lakukan adalah meniru Nabi Muhammad. Lama-kelamaan dia akan bertambah tumbuh besar. Insya Allah akan bertambah cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Minum pakai tangan kanan, meniru Nabi Muhammad. Sekarang pemuda zaman sekarang, termasuk anak-anak kita, semuanya punya idola. Anak-anak kita nangis-nangis minta dibeliin baju bola sama ibunya. Tapi yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Idola, suka nonton bola, suka main-main mereka, walaupun mereka itu kafir. Idola mereka. Kalau idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang harus kita berjuangkan. Biasakan mereka, termasuk ketika anak-anak, kita sering memperhatikan orang tua. Kalau ada anak mengambil sesuatu, namanya anak-anak, kita mau kasih permen atau mau kasih apa, kadang-kadang dia majuin tangan yang kiri, nunjukkan tangan yang kiri. Kita selalu bilang apa? Bilang apa kalau kita tegur? Tangan kanan. Mana tangan yang bagus? Tangan yang bagus. Mana tangan kanan? Mana tangan yang baik, gitu kan? Ya. Bisa nggak dirubahkan kata itu mulai hari ini? Bisa. Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Walaupun anak-anak tak faham apa itu Nabi Muhammad, tak apa-apa. Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dia dari kecil, saya minum pakai tangan kanan karena tiru Nabi Muhammad. Saya berpakaian boleh tangan kanan Nabi Muhammad. Saya masuk masjid majukan kaki yang kanan Nabi Muhammad. Keluar dari masjid saya dahulukan kaki yang kiri Nabi Muhammad. Kalau saya tidur berbaring sebelah kanan Nabi Muhammad. Ketika saya mulai baca ayat Al-Kursi, meniru Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati-hati kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang saya percaya di masyarakat Indonesia sangat cinta Nabi Muhammad, dan saya yakin tidak diragukan. Buktinya apa? Kalau ada satu orang pun, siapapun dia, kalau berani caci maki Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad, atau dia berkata tidak baik terhadap Nabi Muhammad, saya yakin seluruh masyarakat akan hancurkan dan habiskan dia. Saya tahu itu. Tapi bukan itu yang saya minta. Bukan kita beraksi dan demo untuk membela siapapun. Tapi yang saya minta satu, sebelum kejadian apa-apa, kita harus membuktikan rasa cinta yang sudah tidak diragukan di tengah masyarakat Indonesia. Saya ingin dibuktikan rasa cinta itu melalui kebiasaan sehari-hari kita, meniru Nabi Muhammad. Tidak mau berbicara kotor, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kotor, apalagi kasar. Saya mampu menahan amarahan karena Nabi Muhammad tidak pernah marah. Kapan Nabi Muhammad marah? Kalau terkait hal agama. Urusan Allah, Quran, pasti Nabi Muhammad marah. Tapi kalau urusan pribadi, tidak pernah marah Nabi Muhammad. Dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah, dibilang caci maki macam-macam. Sampai istrinya difitnah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, ada orang Quraisy datang bawa kotoran unta dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad. Coba saya tanya sekarang Bapak Ibu, seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, apakah pernah nggak kita lagi salat di musalla, di masjid maupun di rumah, ada orang jahat datang membawa kotoran sapi dan dia buang di atas kepala kita? Pernah nggak terjadi? Kalau belum pernah, berarti kita belum diuji. Kalau Nabi Muhammad sudah, bahkan berkali-kali. Batah giginya di perang Uhud, luka kepalanya sampai berdarah. At-Taif, dia datang ketika Makkah sudah tidak terima dakwahnya. Dia pergi, barangkali keluarga At-Taif mau menerima dakwah la ilaha illallah. Dia sampai ke At-Taif, malah justru dibalas oleh At-Taif dengan melempar dengan batu. Seluruh tubuhnya kena batu sallallahu alaihi wasallam. Berdarah. Sampai tidak bisa dibedakan warna bajunya dengan warna darahnya. Bahkan nengkel sandalnya Nabi Muhammad tidak bisa dilepas dari kakinya, saking nengkelnya, saking banyak darahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak Bapak Ibu kita berdarah karena Islam? Belum apa-apa. Kita berdarah karena berantem. Kita berdarah karena urusan dunia. Kita berdarah karena tersinggung perasaan sama kawan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Tapi bukan karena agama. Ketika kemarin saya ditusuk istri saya sampai kekhawatiran nangis-nangis.
Saya bilang, buat apa kamu nangis? Kalau saya mati, alhamdulillah mati dari lagi ceramah, lagi dakwah. Apa yang kita inginkan mati seperti apa? Mau mati lagi joget? Mau mati lagi nonton sinetron atau dangdut? Sebaik-baik mati husnul khatimah yang kita selama ini doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini husnul khatimah butuh perjuangan, bukan hanya sebuah doa dan permintaan. Kudu bukti kita betul mau husnul khatimah, maunya seperti apa. Dan selalu saya berpesan kepada jamaah, jangan takut mati, karena pasti bakal mati. Tapi harus kita berpikir, gimana cara baik kita mati, bagaimana menghadapi kematian dengan husnul khatimah. Makanya pas habis saya dirawat di rumah sakit, langsung dibawakan habis selesai dijahit luka saya, dibawa ke hotel. Saya bilang, ngapain kok dibawa ke hotel? Kan masih ada 2 acara. Syekh, dah apa-apa, panitia sudah ikhlas, dah apa-apa, istirahat. Dah ada istirahat. Istirahatku nanti di surga, bukan di hotel. Dah ada. Lebih baik saya mati di jalan Allah untuk berdakwah daripada mati di hotel. Udah, saya langsung sambil ke hotel, ganti baju, saya turun. Masih lukanya baru masih basah. Saya turun dan alhamdulillah saya isi acara habis maghrib dan lanjut habis isya. Ini namanya jihad, perjuangan. Tapi jihad yang membawa akhlak yang mulia, bukan jihad yang menunjukkan kekerasan. Jihad itu bukan keras. Beda kata keras sama tegas. Beda sama rahmatan lil alamin. Kenapa saya begitu semangat untuk bekerja keras? Kenapa saya terdorong untuk selalu memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik? Saya tidak ada hubungan kemaslahatan dan kepentingan sama Bapak Ibu. Saya tidak ada urusan bisnis sama Bapak Ibu. Wallahi Allah Maha Saksi, saya datang tinggalkan makam Rasulullah di Madinah. Saya lahir besar di Madinah, tanah suci lebih mulia daripada Indonesia, mohon maaf. Tetapi saya tinggalkan semuanya buat apa? Coba pikirkan, buat apa? Masih banyak masyarakat Indonesia malah justru berkeinginan bisa ke tanah suci. Kalau bisa mati di sana. Saking indahnya dan kenikmatan bisa beribadah, ziarah makam Nabi Muhammad berkali-kali. Berapa wali songo di sini? Berapa banyak para wali? Berapa banyak para ulama? Masih lebih mulia makam Nabi Muhammad. Biarpun 1000 wali di Indonesia, masih lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tinggalkan semua itu. Saya memilih berhijrah dari Madinah ke Indonesia. Cuma saya punya satu tujuan. Indonesia menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata dunia. Amin. Indonesia menjadi masyarakat terhormat. Amin. Di Indonesia, walaupun dia keluar negeri, dimanapun dia pergi, dilihat paspor Indonesia, dihormati. Ini fantasinya dan layak untuk orang Indonesia. Dan saya bangga alhamdulillah ketika saya di Indonesia menemukan sejarah. Ternyata saya asal usul ada darah lewat Indonesia. Walaupun ibu dulu tidak pernah cerita, tapi saya tahu ceritanya pas saya sudah di Indonesia. Saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata dari jalur ibu saya, ayah ibu dan kakek ibu, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya nikah sama orang Lombok dan istri kedua. Istri kedua Bumi Ayu, Jawa Tengah. Bahkan beliau kakek ibu saya namanya Syekh Said Jabir mampu mempersatukan orang Sasak untuk melawan penjajah Belanda. Sampai penjajah Belanda sakit hati, itu orang Arab ini yang tinggi, itu orangnya tinggi. Ini yang bahaya ini, tolong bisa ditangkap. Sampai mereka sempat menangkap saya punya kakek, kemudian dibunuh. Dan beliau punya makam besar di Ampenan. Dan subhanallah, berjalan waktu dan masa. Kakek ibu saya dimakamkan di Ampenan. Anaknya, ayah ibu saya
dia berhijrah ke Arab, nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya pun nikah di Arab, dapatlah anak-anak. Alhamdulillah adik-adik saya 12, timnas. Saya lahir di Madinah, kembali lagi. Dan 3 anak saya semuanya lahir di Indonesia. Subhanallah, kembali lagi sejarah. Makanya saya bangga karena alhamdulillah bisa kembali walaupun kampung halaman saya di Madinah, tapi saya merasa asal usul saya lewat ibu adalah Indonesia. Makanya pas saya periksa di rumah sakit, dokternya pun kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Bersyukur, wallahi Bapak Ibu, Indonesia memiliki banyak kenikmatan, banyak kelebihan, banyak anugerah. Tinggal hanya satu, kita syukuri dan kita jaga supaya Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Inna adzabi lasyadid. Kita terus memperjuangkan yang terbaik. Selain kita membangun program tahfiz, program Al-Quran, dan insya Allah saya memperjuangkan dan selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan terlahir dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Amin. Amin. Itu selalu doa saya. Apalagi habis ditusuk kemarin, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan, tak boleh mati ya Allah, tak boleh. Jangan dulu karena tugas belum selesai. Walaupun alhamdulillah sudah jalan dan alhamdulillah sudah melahirkan dan mewujudkan ratusan para penghafal Al-Quran, dan setiap orang di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah dan kami kirim ke tanah suci. Tujuan saya sebenarnya bukan hanya umrah, tapi keinginan saya semua orang yang kita kirim ke Madinah bisa sekalian setor hafalan Al-Quran di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena saya ingin anak kita Indonesia, orang Indonesia sebagaimana diakui di tanah air, saya harap mereka juga diakui di tanah suci. Amin. Makanya saya minta tolong adik-adik saya rayu adik-adik saya dari 12, saya ingin mereka pindah ke Indonesia. Saya terus merayu mereka, ayo Indonesia sini ajib, masyarakat di sini luar biasa, santun, sopan, luar biasa, banyak kelebihan. Mohon maaf ada kekurangan, ada, kita semua punya kekurangan. Tapi insya Allah saya selalu mempandangi masyarakat ini dengan mata positif, dan selalu saya melihat banyak kelebihan. Dan insya Allah dengan kelebihan yang kita punya, mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya rayu, alhamdulillah berhasil mendatangkan 7 adik kandung saya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Supaya mereka tidak bosan dan tidak ingin pulang ke tanah suci, langsung saya nikahkan di Indonesia supaya mereka betah. Yang perempuan saya nikahkan sama laki Indonesia, yang laki-laki saya nikahkan sama perempuan Indonesia. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing istri 4, dan setiap istri melahirkan anak-anak 1 lusin, dan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu ini kan untuk Al-Quran, Angel. demi kebaikan, supaya Islam jaya. Tidak boleh. Wih, keras kepala itu. Doakan yang terbaik. Makanya program 1 juta penghafal Al-Quran saya harap menjadi bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amin. Amal saleh kita bersama, perjuangan kita bersama. Mungkin Bapak Ibu merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah dengan kita memfasilitasi para penghafal, mendukung mereka, membimbing mereka, insya Allah walaupun kita besok meninggal dunia, walaupun belum hafal Quran, tetap mendapatkan syafaatnya Al-Quran, karena kita ikut memfasilitasi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Semuanya bisa menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Amin.
Alhamdulillah program 100 markas terus berjalan sampai setiap kunjungan safari dakwah kami luar biasa dapat perhatian dari masyarakat. Dan kepercayaan ini, jujur saja Bapak Ibu, semenjak saya berada di Indonesia, semua perjuangan kita murni dukungan dari masyarakat Indonesia. Tidak ada yang dari Arab. Mohon maaf, saya bukan keturunan Raja Salman. Tapi alhamdulillah kepercayaan dari Bapak Ibu, dari jamaah umat Islam di Indonesia terwujud. Walaupun kita baru melangkah 2 tahun ini, tapi alhamdulillah terus sedikit demi sedikit. Dan saya selalu yakin 1 juta memang angka besar. Walaupun jaraknya panjang, tapi kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Kalau jarak yang dekat, kalau tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Betul? Betul. Makanya terus apa yang kita bisa terus. Dan alhamdulillah ketika kami berjalanan safari dakwah, luar biasa respon dan dukungan dari masyarakat. Tahu nggak Bapak Ibu, dukungan yang terbesar dan terbaik sepanjang kami safari dakwah di Riau sampai di Pekanbaru sampai ke pulau-pulau Bengkalis dan lain sebagainya, kita sampai juga ke Lampung kemarin, sampai juga di beberapa daerah di Jawa Tengah, kemudian sampai ke Jakarta, Bandung, Cicalengka, Purwakarta, Purbalingga, banyak yang kita datangi. Dan subhanallah, yang terbaik dukungan dari jamaah umat Islam adalah Manado. Justru di Manado, orang berkata Manado ini tantangannya luar biasa, karena dihidungkan umat Islam sama yang non muslim, tapi ternyata di sana justru yang terbesar dukungan. Sampai ada yang mewakafkan tanahnya, ibu-ibu mewakafkan emasnya sampai kemarin. Dan setiap ada titik wakaf, langsung insya Allah kita jadikan tempat ini menjadi pusatnya, insya Allah menjadi pelajaran Al-Quran untuk Indonesia. Amin. Amin. Kemarin di Pekanbaru kita letakkan batu asas untuk bangunan pesantren sampai insya Allah 6 lantai. Kita juga terakhir waktu di Batam juga letakkan batu. Dan insya Allah kita di Kabupaten Malang dan juga di Kota Malang, insya Allah kita akan terus melanjutkan membangun pusatnya, melahirkan para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah di Batul ini insya Allah Amin. menjadi salah satu lokasi yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Wallahi saya percaya dan yakin insya Allah dari kampung Bapak Ibu ini akan terlahir imam besar untuk Indonesia. Amin ya Allah. Terlahir para penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Amin. Yakini Bapak Ibu, ya harus yakini, karena kita sama Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab manusia, ini kalamullah yang sempurna, yang suci, yang rahmatan lil alamin. Jangan takut kalau selama bersama Al-Quran pasti dijamin kemuliaan dunia dan akhirat. Kalamullah la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Kita harus semangat. Musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik bekerja keras. Mereka bekerja keras, habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan pemikirannya, habiskan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita pula harus bekerja keras, membangun Islam, membangun berhadapan, membangun akhlak yang mulia, dan juga kita membangun para kadar-kadar penghafal Al-Quran. Dan tapi kita tidak ada niat untuk menghancurkan mereka. Kalau mereka musuh kita punya niat menghancurkan Islam dan umat Islam, kita ingin kerja keras, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta untuk Islam dan Al-Quran, tapi kita tidak punya tujuan untuk menghancurkan mereka, karena Islam kita rahmatan lil alamin. Sama musuh kita pun kita kasih sayang, karena dia belum tahu. Kalau dia tahu hakikatnya Islam, kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak, pasti dia akan patuhi Islam. Makanya selalu kita, orang niat buruk sama kita tidak perlu balas niat buruk, tapi justru kita niat baik. Nabi Muhammad
sampai dihancam, diajar, diusir, sahabatnya dibunuh. Dia punya kesempatan untuk balas, tapi Nabi Muhammad justru memaafkan. Ini yang kita butuhkan, kebangkitan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Semangat. Semangat. Kita terus berjuang. Mudah-mudahan semua menjadi keluarga Al-Quran. Amin. Ahlul Quran di dunia, Ahlul Quran di akhirat. Amin. Dan insya Allah semua dari dukungan dan perjuangan dari para jamaah, saya hanya membalas doa dan bisa saya menitipkan hadiah. Ini sebuah wakaf yang saya syiarkan dalam safari dakwah. Namanya saya berikan nama Uswati. Apa itu Uswati? Teladanku. Ini menjadi syiar wakaf kita untuk sepanjang perjalanan safari dakwah kita. Apa yang kita bawakan ini sebenarnya tidak seberapa, cuman hanya sebagai ikhtiar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita kita. Amin. Saya doakan semua Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Amin ya Allah. Semuanya bisa Bapak Ibu, jangan khawatir. Mohon maaf, saya dari keluarga bukan ayah ibu bukan penghafal Quran. Ayah saya belajar sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Ibu saya buta huruf, tidak bisa ngaji. Coba bayangin. Sampai usia 40 tahun tidak pernah belajar ibu saya. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf. Coba bayangkan, orang Arab tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi Allah anugerahkan dari kedua orang tua saya, Allah anugerahkan keturunan 12, 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Alhamdulillah dari anaknya yang sudah hafal, sekarang orang tua saya mulai belajar dari nol. Ibu saya belajar dari nol, sudah usia 40 tahun lebih. Tapi Alhamdulillah sekarang ibu saya juga menjadi penghafal Al-Quran. Tidak ada yang kata tidak bisa. Kalau ada kemauan, pasti Allah kasih kemudahan. Tapi kalau tidak ada kemauan, bisa jadi bikin banyak alasan. Alasannya faktor usia, alasannya waktu, alasannya urusan anak, bisa bikin banyak alasan. Karena sebenarnya belum mau. Cuma tidak berani bilang, saya tidak mau. Cuma, tidak bisa. Banyak anak, stres, suami saya galak. Itu aja bahasanya. Alasan, itu alasan. Padahal kita bisa. Jangankan kita bisa. Anak salah satu peserta Hafiz Indonesia, perempuan namanya Kaila. Ingat gak Kaila? Ingat. Tahu nggak? Ingat nggak kondisinya? Ya. Dia orang apa? Buta. Buta. Tanggal 17 Agustus kemarin, saya sempat bertemu dengan Kaila. Pas saya ditugaskan isi acara doa untuk negeri di TVRI. Saya bertemu sama Kaila, saya sambil salaman dan Kaila, Masya Allah rindu sekali. Saya sambil tanya, Kaila hafalannya sudah sampai mana? Karena seingat saya waktu dia ikut Hafiz Indonesia, kalau tidak salah 8 atau 9 juz waktu itu. Saya kira mungkin ada tambahan 5 juz, 6 juz atau berapalah. Kaila hafalannya sudah sampai mana? Alhamdulillah sudah 30 juz. Buta. Insyaallah. Sampai saya tanya, Kaila mohon maaf, berapa banyak suka baca Quran dalam sehari? 5 sampai 7 juz setiap hari. Ya Allah. Kita 1 juz susah. Buat. Bisa bersama HP berjam-jam, tidak apa-apa. Sama Al-Quran, sama HP dari pagi. Bangun, pertama dilihat HP. Mau tidur terakhir lihat HP. Kemana-mana bawa HP. Masuk kamar mandi sama HP. Sampai kita tidur, terbawahin di bawah bantal apa? HP. Capek. Jangan-jangan besok di kuburannya bawa HP lagi. Berjam-jam tambah kita sadar habis sama HP. Pas begitu mulai baca Quran, hanya baru sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Syaitannya kuat. Baru aja mulai langsung.
sama HP-nya udah ada apa-apa, lama sampai malam-malam. Makanya HP ini musibah akhir zaman. Bisa membawa kita ke neraka kalau kita tidak berhati-hati. Habis berjam-jam itu umur dari kita kok terbuang begitu sia-sia. Bukan berarti tidak boleh bawa HP, boleh, tapi tolong dibatasi, jangan berlebihan. Harus kita menjadi manusia adil, minta keadilan dari Allah. Allah berikan yang terbaik, kita ada sama Allah tidak adil. Sampai saya bilang sama Kaila, mohon maaf Kaila, sebenarnya Kaila ini kan buta. Kalau Kaila bilang sama Allah, mohon maaf ya Allah, saya orang buta, tidak bisa baca Quran, tidak bisa lihat Quran, pasti saya yakin Allah maafkan Kaila. Tahu nggak dia jawab apa? Mohon maaf Syekh, saya malu sama Allah kalau jadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Masya Allah. Mohon maaf, alasan Bapak Ibu apa? Malas. Buta ya? Jangan buta hati. Buta hati betul. Ya Allah, jangan di antara kita yang buta hati ya Allah. Buta hati. Minimal, saya tidak minta Bapak Ibu harus hafal 30 juz. Tapi minimal jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Bisa nggak dijaga? Minimal. Itu sudah paling malas. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Berapa? Silahkan bebas. Mau baca satu halaman boleh. Mohon maaf, ada orang ibu berkata, tapi saya tidak bisa ngaji. Masih bisa dengar. Bisa nggak dengar? Bisa. Udah, setelkan YouTube. Buka YouTube-nya. Dengar murattal. Kan banyak murattal di YouTube. Tinggal kita milih. Kalau bingung mencari ayatnya dan surahnya, nggak apa-apa, buka YouTube saya. Kan ada YouTube Syekh Ali Jabir. Bukan di situ ada bacaan murattal Al-Quran. Tinggal kita ikuti. Sekalian subscribe ya, like dan share. Ya promosi lah. Semangat, Semangat. keluarga Al-Quran, pencinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Coba sekarang saya komando ya. Kalau saya bilang mana pencinta Al-Quran, semua jawaban. Ini pencinta Al-Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Ingat gak itu? Ingat. Wow. Mau nggak? Mau. Semangat ya. Ya. Mana pencinta Quran? Gini saya ulang. Kalau saya bilang mana pencinta Quran, Bapak Ibu tunjukkan dua jarinya. Ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Habis saya Allahu Akbar. Siap? Siap. Kita tahu? Ayo kita komando lagu. Mana pencinta Quran? Ya semangat dong. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi rindu Hafiz Indonesia ya. Doakan Hafiz Indonesia sudah 7 tahun berturut-turut. InsyaAllah akan melanjutkan sampai akhir hayat insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan terlahir banyak dari keturunan kita penghafal Al-Quran. Amin. Imam besar dan Amin. membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Bapak Ibu tetap bertahan, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Baik para bunda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adikku yang tercinta insyaallah.